Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wa sallama tasliman katsiran katsira. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walan tardu 'ankal yahudu wan nasara hatta tattabi'a millatahum. Shadaqallahul 'azim. Wa sadaqa rasuluhun nabiyil karim wa nahnu 'ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'd. Hadirin sidang jamaah salat subuh Masjid Al-Lafali rahimani wa rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini Allah Subhanahu wa taala telah menghidupkan kita kembali dari kematian kita yang sementara, karena tidur adalah saudaranya mati. Kemudian Allah Subhanahu wa taala membangkitkan, memanggil, memberikan kekuatan untuk berjalan memenuhi panggilannya, dan kita dapat bersama-sama menunaikan sholat subuh dengan berjamaah. Dilanjutkan kita bersama-sama duduk di taman-taman surga. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Perkenankan pada pagi hari ini topik pembicaraan kita adalah masih seputar peperangan. Ini topik yang lagi in. Karena apa, hadirin rahimani rahimakumullah? Pecahnya perang Palestina Israel yang sesungguhnya sudah berjalan bertahun-tahun, berjalan sangat lama, dan kemungkinan ini adalah satu-satunya perang yang nanti akan diakhiri dengan turunnya daripada Dajjal. Karena hadirin rahimani rahimakumullah, perang melawan orang-orang kafir terutama Yahudi itu adalah perang yang sudah disebutkan dalam Al-Quran, dan itu merupakan salah satu fenomena yang akan berlanjut terus gitu ya, sampai satu hari di mana huru-hara yang terjadi, fitnah yang terjadi adalah fitnah yang sangat besar. Ketika nanti ada kekuatan seorang manusia yang disebut Dajjal itu ya, memiliki kekuatan yang sangat dahsyat dan menjadi sumber fitnah. Nanti Dajjal akan turun ya, mengaku dirinya sebagai Tuhan dan punya kekuasaan yang lebih dari sekedar manusia. Itu memang Allah berikan sengaja Allah berikan kekuatan dan kekuasaan kepada Dajjal untuk menguasai daripada bagian alam ini, sehingga nanti satu hari orang akan dipenggal ya oleh Dajjal ini sehingga terbelah jadi dua, dan nanti akan bisa hidup kembali bila Dajjal menghendaki. Kemudian Dajjal nanti akan menguasai daripada seluruh pertanian
ya, hujan ini bisa dikendalikan, sehingga apabila dikehendaki oleh Dajjal, satu daerah akan kekeringan yang luar biasa. Kemudian satu daerah akan diatur sehingga nampak makmur, gitu ya. Situasi sedemikian rupa memang sengaja diciptakan oleh Allah untuk menyaring daripada kekuatan iman kaum muslimin. Jadi keadaan sekarang ini belum klimaks, ya, masih jauh, ya, masih jauh. Ujian demi ujian, fitnah demi fitnah akan berjalan terus menerus, ya. Memang sengaja diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga banyak orang yang bertanya, kenapa dari dulu sudah diupayakan, diusahakan, ya, untuk bagaimana bisa melawan kaum kafir yang mereka mendolimi orang muslim, gitu ya. Tetapi masih tetap Allah biarkan. Para ulama kita telah menjelaskan kepada kita, kalau sekarang orang kafir dilenyapkan, ya, itu nanti bagaimana caranya kamu masuk surga. Jadi harus kita ambil hikmahnya, karena ini adalah bagian fitnah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sediakan sebagai bentuk tantangan kaum muslimin agar selalu memohon kekuatan Allah, agar selalu berusaha berjuang. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, kenyataan seperti ini telah terjadi dan terus terjadi, ya, pada setiap generasi, pada setiap kurun, bahkan pada setiap nabi, ya. Dari dulu yang namanya mengada-ada, ya, membuat klaim sendiri, bohong, mengusir, itu sudah menjadi konsumsi orang-orang kafir. Di zamannya Nabi Syuaib misalnya, qala alladziina istakbaru min qaumihi lanukhrijannaka ya Syuaib walladziina aamanu ma'aka min qaryatina aw la ta'udunna fi millatina qala awalau kunna karihin. Mereka datang, ya, menghadap kepada Syuaib dan mengatakan, saya usir kamu Syuaib dan pengikutmu dari negeri kami, ya. Jadi mereka pertama itu mengklaim bahwa Syuaib itu tidak berhak untuk menempati negeri itu. Artinya mereka betul-betul mengklaim bahwa wilayah yang ditempati Syuaib itu bukan wilayahnya. Mereka aku dari kampung kami, ini negeri kami, kamu gak berhak tinggal di sini, kamu harus keluar. Karena apa? Mereka mengklaim kampungnya mereka orang-orang Yahudi, ya, mereka yang orang Israel, kampungnya mereka ya beragama Yahudi, kan? Artinya beragama sesuai dengan yang dibawa oleh mereka. Kalau ada orang yang tidak sesuai, ya itu diusir. Itu Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitahu kepada kita, qatif taroina alallahil kadhiba. Mereka betul-betul mengada-ada. Jadi mereka mengada-ada, seperti misalnya kayak Palestina, kayak Gaza, ya, itu sudah diakui dalam sejarah yang diciptakan oleh mereka bahwa mereka punya hak, diakui. Bahkan Masjid Al-Aqsa itu, ya, itu bagaimana cara supaya mengusir umat Islam, mereka membuat rekayasa seolah-olah di bawahnya Masjid Al-Aqsa ini ada peninggalan daripada nabi-nabi mereka, yang mereka klaim, dan mereka berusaha dengan segala upaya, ya, membuat peribadatan ritual di Masjid Al-Aqsa agar supaya orang muslim pergi dari situ. Itu adalah qatif taroina alallahil kadhiba. Mereka sungguh mengada-ada, melakukan dusta
di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang cerita itu dikarang sendiri, dibuat sendiri agar supaya orang-orang Islam itu keluar dari situ. Jadi mengusir ini merupakan suatu tradisi, ya, mengusir, membunuh, menyiksa adalah tradisi yang luar biasa. Sampai Allah menjelaskan la tajidanna asyaddan nasi adawatan lil ladzina amanul yahuda wal ladzina asyraku wa la tajidanna aqrabahum mawaddatan lil ladzina amanu alladzina qalu inna nasara dzalika bi anna minhum qissisina wa rubbana wa annahum la yastakbirun. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala tegas sekali mengatakan la tajidanna asyaddan nasi adawata. Ya. Kalian pasti akan mendapatkan orang-orang yang sangat keras melawan kalian. Adawah, memusuhi kalian. Mereka dari kalangan orang Yahudi dan orang musyrik. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, ini sudah dinas. Bahkan Allah menggunakan kata lan, ya. Lan tanalul birra, tidak akan. Kata lan itu menunjukkan tidak akan. Ridho lan. Tidak akan ridho. Mereka itu tidak akan ridho. Jadi harapan daripada keriduan mereka sulit diharapkan. Walan tardo angkal yahudu walan nasoro, tidak akan ridho orang Yahudi dan orang Nasrani. Tidak akan ridho sepanjang kita melakukan apa? Hatta tattabi'a millatahu, sehingga kita mengikuti jejak langkah mereka, ikut mereka. Sejauh kita belum mengikuti mereka, ya kita akan selalu mendapatkan serangan, ancaman, ya, luar biasa. Mengapa hal ini perlu kita bedah, ya? Supaya kita tidak frustasi kepada Allah. Mengapa Allah menciptakan setan? Apa kita akan protes kepada Allah? Ya Allah, setan jelas tidak akan baik. Apa kita akan protes? Ya Allah, setan jelas tidak akan menjadi baik. Kenapa Kau ciptakan? Kan ada begitu, ya kan? Ini merupakan salah satu bentuk ujian yang Allah sediakan pada setiap umat dan setiap generasi, agar supaya kita bertawajuh meminta pertolongan kepada Allah. Bahwa setiap manusia dibatasi kekuatannya, ya, dibatasi. Tetapi kita tidak akan menggunakan kekuatan itu sebagai Tuhan dalam diri kita. Kekuatan yang ada dalam diri kita itu adalah dibatasi dengan kekuatan Tuhan, kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Agar manusia tunduk patuh kepada Allah, merasa dirinya selalu lemah. Kenapa hadirin rahimani rahimakumullah? Kalau kita tidak bedah, kalau kita tidak gali pada substansi dan esensinya, manusia itu mudah frustasi dan menyalahkan Allah. Ya Allah, kenapa orang kafir selalu mendolimi orang Islam, kok dibiarkan begitu saja? Bagaimana engkau? Oh, tidak begitu, ya. Allah Subhanahu wa taala pasti akan memberikan kemenangan kepada orang muslim. Ya, itu yang perlu kita yakini. Allah pasti akan memberikan kemenangan kepada orang muslim, kepada orang mukmin. Ya. Lah, kenapa ini sudah lama kejadian ini, bahkan dari nabi-nabi? Itulah fitrah Allah Subhanahu wa taala, memberikan kepada setiap kaum, kepada generasi adalah ujian, agar orang muslim itu tidak lepas kendali, ya. Agar orang muslim tetap dia bertawadhu untuk senantiasa membawa setiap problem dan masalah ini kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuasa. Peristiwa terjadi pada Nabi Syuaib tadi, waqtiftaroina lawal kadhib.
mereka melakukan tipu daya, melakukan kedustaan dan sebagainya, itu adalah konsumsi yang disajikan oleh Allah kepada para nabi. Orang-orang yang mereka sengaja Allah Subhanahu wa taala berikan tantangan. Nah, sekarang negeri para nabi di dunia ini mana? Negeri para nabi di dunia di mana? Ya Palestina, ya kan? Coba kalau tantangannya itu diberikan di Indonesia, sudah orang Palestina itu suaminya meninggal dunia, ya dia bersyukur meninggalnya karena syahid itu bersyukur, sujud syukur. Coba kalau kita suaminya meninggal dunia, frustasi bahkan dari Islam keluar, Gusti Allah nakal. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kekuatan yang luar biasa kepada saudara kita di Palestina. Secara zahir mereka memang sangat sedih dan menyedihkan. Mungkin kita bisa tidur nyenyak, ya. Tapi bagaimana kita memikirkan saudara kita yang lain? Tapi sesungguhnya, ya, hakikat yang terjadi adalah mereka orang yang bahagia. Karena mereka walaupun diterpa ujian yang sangat dahsyat, karena ada harapan yang lebih dekat dengan surga. Kematian mereka hari-hari ini adalah merupakan bentuk syahid. Tapi kita nggak tahu, ya. Oleh karena itu, maka wajib kita ini adalah bagaimana, ya, walaupun jasad kita di sini, pikiran kita di sini, jasad kita di sini, rumah kita di sini, fisik kita di sini, tapi bagaimana pikiran kita dan doa-doa kita terkait kepada saudara-saudara kita di sana. Kawan hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini kesempatan emas bagi kita untuk berdoa kepada Allah. Karena hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, paling tidak Allah Subhanahu wa taala akan mengklasifikasikan kita pada golongannya atau bukan golongannya, kan gitu. Pernah terjadi pada saat Ibrahim, ya, alaihi salam, dia dakwah kepada ayahnya, ya. Dakwahnya apa? Ya, dakwahnya supaya mengajak mereka tidak menyembah kepada berhala, kan gitu. Wa idh qala Ibrahim li abihi azara atattakhidhu asnaman aliha inni araka wa qaumaka fi dhalalin mubin, kan gitu. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Bahkan dakwah Ibrahim agar mengajak mereka untuk tidak menyembah kepada berhala, mereka berada dalam kesesatan. Ini nggak benar ini, ya. Berhala dibikin sendiri, disembah sendiri, nggak benar. Ayo pada jalan yang benar, kan gitu. Pada saat itu, ya, mereka menentang, bahkan pertentangan ini sangat terjadi, sangat hebat. Ketika Nabi Ibrahim mencoba, ya, untuk membongkar, ya, beberapa patung-patung yang dibuat oleh ayahnya. Biasa hubungan ayah dengan anak dengan ayah itu kan karena hubungan rasa cinta. Ini melas papaku, kenapa sih ya? Kok kalau menggawe patung terus? Ini jadi satu hari Ibrahim membuat eksperimen ini. Ya, patung-patung yang kecil dikampaki, ya, kampaknya dikalungkan pada patung yang besar. Gak ada yang tahu sebenarnya pada saat itu. Tapi ada satu orang pemuda yang ngintip, Pak, woi, tahu Ibrahim yang berulang gitu. Nah, ketika hal ini, ya, tercium, ya, diketahui bahwa hancurlah patung-patung di situ, ya, dan kemudian akhirnya pun tahu ada orang yang melaporkan ini yang melakukan Ibrahim, ya. Maka Ibrahim telah dipanggil, ya. Kemudian ditanya, apa kamu ini yang ngancurin? Ya, apa
Loh, itu ada kampak di patung yang besar itu, coba tanyakan dulu. Jangan dulu-dulu nyangka, coba tanyakan dulu. Terus mereka menjawab, bagaimana mungkin patung bisa menghancurkan patung-patung yang lain gitu ya. Maka Ibrahim dengan mudahnya mengatakan, "Loh, kalau patung tidak bisa berbuat apa-apa, tidak bisa membuat manfaat, tidak bisa membuat mudarat, tidak bisa menghancurkan, kenapa kalian sembah?" Ya. Terjadi perdebatan yang luar biasa. Akhirnya Ibrahim itu menjadi orang yang sangat terkenal gitu ya. Dan Raja Namrud pada saat itu mendapat laporan khusus, wah ini udah pantas harus diarak ya, dihukum yang seberat-beratnya, dibakar kan gitu. Nah, pada saat Ibrahim itu mau dibakar, semua penduduk negeri diinstruksikan supaya mengumpulkan kayu api ya. Begitu api sudah begitu menyala-nyala ya, Ibrahim siap dilemparkan. Mereka bingung bagaimana cara melemparkan. Mereka membuat ketapel raksasa ya, untuk bisa melemparkan Ibrahim ke dalam kobaran api. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, pada saat itu ya, Ibrahim mendapatkan keistimewaan, yaitu mereka coba didatangi oleh para malaikat yang ingin membantu ya. Malaikat hujan, penjaga hujan akan menghujani, malaikat penjaga angin akan menyapu bersih gitu ya. Tapi Nabi Ibrahim justru tidak menjawab tawaran para malaikat. Nabi Ibrahim fokus hatinya kepada Allah, kemudian mengatakan hasbiyallah gitu ya. Maka apa yang terjadi? Allah sendiri yang turun tangan, langsung bilang kepada api, ya naru kuni bardan wassalaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah kamu dingin dan menyejukkan kepada Ibrahim. Dan anehnya hadirin rahimani wa rahimakumullah, bahwa api ini hanya sejuk menyelamatkan kepada Ibrahim. Mereka orang-orang kafir tetap kepanasan, dari kejauhan udah panas banget, luar biasa, membuat mereka itu risau sendiri ya gitu ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala yang memberikan sifat kepada api, mencabut sifat panasnya kepada Nabi Ibrahim sehingga dingin dan menyejukkan, bukan dingin dan mematikan ya, seperti dicemplungkan di es hingga menjadi kaku, tidak ya. Dingin dan menyejukkan itu seperti mendapatkan angin AC gitu mungkin kalau di sini ya. Mereka justru mendapatkan nikmat yang luar biasa ya ketika berada dalam api. Terjadi perdebatan yang luar biasa. Biasa ya, kalau ada suatu peristiwa biasanya ada TV One mengundang dua sisi, biasanya kan gitu. Nah, ini penting ini, dua sisi ini. Ya, memang sengaja Allah ciptakan makhluk yang dua sisi juga. Maka terjadi perdebatan yang sangat sengit ya. Perdebatan sangat sengit. Ya. Perdebatan yang sangat sengit antara apa? Antara yaitu dua hewan ya. Dua hewan, yang satu burung, yang satu cecak. Burung pipit pada saat itu dia sibuk untuk mencari air ya, di patuknya air dari danau, dia terbang, lari dan diteteskan di atas kobaran api dari ketinggian yang luar biasa ya. Kemudian sikap burung pipit ini telah mendapatkan tanggapan atau reaksi negatif ya, reaksi sinis dari cecak. Kata cecak, burung pipit, ngapain kamu ngambilin air jauh-jauh dari danau, diteteskan ke api, kobaran api, nggak ada manfaatnya.
jadi mendapatkan cercaan dari cecak itu. Gak ada manfaatnya, kamu ngapain? Maka untuk menjengkelkan hati burung pipit, kemudian cecak ini menganga-nganga, ya, menganga-nganga dan memberikan isyarat untuk mengeluarkan ababnya kepada api itu, dihadapkan kepada api supaya api semakin membara, gitu ya. Jadi cecak menganga-nganga. Kemudian apa jawaban burung pipit atas ejekan daripada cecak tadi? Ya. Kalaupun saya tidak dapat memadamkan api, tapi Allah pasti tahu di mana saya berpihak, kan gitu. Itu satu dua sisi yang luar biasa, ya. Kita kaum yang jauh, mungkin kalau kita datang ke Palestina bisa jadi malah merepoti orang-orang Palestina. Kita tidak terlatih perang, ya. Mungkin maka bagaimana sikap kita, ya. Maka sikap kita Allah Subhanahu wa taala jelas, ya, memberikan kepada kita bagaimana kita bersikap. Wa'iddu mastata'tum bil quwwah, kata Allah. Maka kamu bersikaplah sesuai dengan kemampuan, ya, dengan sesuai dengan kekuatan yang apa di dalam dirimu. Jadi kekuatan kita apa yang bisa kuat yang bisa kita lakukan, ya. Nah, itulah yang kita lakukan. Wa'iddu mastata'tum bil quwwah. Kita orang lemah kekuatannya doa, ya kita doa. Selama ini sudah mendoakan belum, gitu kan? Karena itu doa ini juga akan sampai kepada langit, ya. Walaupun doa itu tidak harapannya tidak apapun nanti didengar pasti Allah Subhanahu wa taala dengar kalau doa dengan ikhlas. Tapi jangan kita kemudian mengatur Allah saya ingin begini, jangan. Ya, kita doa, kewajiban sebagai seorang muslim kita bantu, ya, sesuai dengan kemampuan, ya, bersama dengan saudara-saudara kita yang membantu. Berapapun besarnya kan enggak masalah, gitu ya. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, bahwa kalau kita berbicara kekuatan, orang-orang muslim di Palestina berapa kekuatannya, itu berarti kita akan terjebak dengan pikiran orang-orang kafir. Karena orang-orang kafir selalu berpikir kuantifikasi, selalu berpikir jumlah, ya, selalu berpikir senjata. Orang mukmin di Badar itu gak punya senjata melawan daripada orang kafir yang senjatanya lengkap, ya. Jadi kita itu kalau berbicara hitung-hitungan fisik, ya, tidak akan menang selamanya dari awal, ya. Karena apa? Kita memang harus mengadukan kekuatan Allah. Bagaimana ketika Nabi, ya, dengan para sahabatnya ketika berada di Mekah, hari-hari itu dianiaya oleh orang kafir Mekah, disiksa, dianiaya satu persatu. Orang yang menjadi pengikut daripada Nabi itu disiksa satu persatu, dibunuh. Yang namanya Ammar itu, ya, orang tuanya yang sudah tua renta dibunuh, disiksa. Ibunya yang namanya Sumayyah kemaluan saya ditombak. Orang tua renta tidak punya kekuatan apa-apa, kemaluannya ditombak. Abu Jahal begitu rupa. Hadirin rahimani rahimakumullah, Ammar juga begitu, masuk Islam disiksa. Dan setiap kali ada orang yang mengikuti Nabi itu disiksa, diancam, dikejar-kejar. Luar biasa.
Hadirin rahimani wa rahimakumullah, sampai Nabi sudah tidak tahan pada saat itu, ingin supaya orang-orang yang mengikuti Nabi, orang-orang Islam itu punya damailah sedikit ya. Maka akhirnya terbesit dalam pikiran Nabi, kita cari tempat yang agak aman lah, yaitu ke Taif. Pikiran Nabi, karena orang-orang Taif pada saat itu adalah termasuk orang-orang Arab yang memiliki adab ya, dalam menjamu tamu. Maka beberapa orang kaum mukminin hadir ke Taif di sana, menemui 3 tokoh besar di sana yang diharapkan bisa melindungi lah daripada siksaan yang dilakukan orang kafir terus-menerus di situ. Tapi apa yang terjadi? Ya, satu orang mengatakan, kamu toh yang ngaku nabi, aku nggak sudi ngomong sama kamu. Kalau kamu benar nabi, nanti kalau aku salah, aku nolak, aku akan celaka. Tapi kalau kamu memang orang yang dusta, aku tidak butuh ngomong orang pendusta. Satu orang pokoknya mengatakan sesuatu yang sangat menyelekiti hati, jengkeli ya. Aku tidak sudi menerima kamu, tidak ada orang lain tahu yang lebih baik daripada kamu. Akhirnya diusir ya. Diusir dengan cacian yang luar biasa. Tidak hanya sekedar diusir, tapi orang-orang tua dan tokoh-tokoh mereka mengumpulkan anak-anak mereka. Itu Muhammad lari, kamu kejar, ayo kamu lempari. Sudah lari, dilempari dengan batu sampai darah mengalir, menganak sungai dari kepala, dari tubuhnya yang mulia, mengalir deras melalui kakinya, mengenai sandalnya. Dalam keadaan yang seperti itu, capeknya luar biasa, tenaganya udah hampir habis. Akhirnya Nabi mendapati satu tempat yang agak aman. Nabi agak sedikit bersembunyi di situ. Akhirnya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma ilaika asku dhafin. Ya, Allahumma ilaika asku dhaffa quwwati. Ya Allah, kepada Engkau lah aku serahkan segala kelemahanku ya Allah. Wa qillata hilati wa hawani 'alan nas. Ya Allah, kami serahkan segala daya upayaku. Mungkin karena ini adalah wakilati hilati, kurangnya daya upayaku di hadapan manusia ya Allah. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, wahai Allah, Zat yang Maha Pemurah dan Pengasih. Anta Rabbul Mustadafin, Engkau adalah Tuhan bagi orang-orang yang lemah ya Allah. Anta Rabbi, Engkau adalah Tuhanku, Tuhan kami ya Allah. Ila man takilni, kepada siapa kami diserahkan ya Allah? Ila baiti yatajahamuni, apakah Engkau serahkan kami kepada orang asing yang bermuka masam kepada kami? Amaduwi malak tahu amri, atau Engkau serahkan kami kepada musuh yang senantiasa mereka mencampuri urusan kami? Illam yakun bika ridho fala ubali. Ya Allah, tak apalah jika Engkau masih ridho kepada kami. A'udzu binuri wajhika
Aku berlindung ya Allah dari nur wajah Engkau. Begitu seterusnya. Dibaca pengaduan kelemahannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga akhirnya Allah Subhanahu wa taala kemudian mengutus para malaikat, penjaga gunung, penjaga hujan, penjaga batu, penjaga macam-macam itu. Silahkan kamu dekati Nabi Muhammad, minta apa kamu kerjakan, siap kerjakan. Maka hadirin rahimahullah, para malaikat telah datang menghampiri Nabi dan mengatakan kepada Nabi, wahai Muhammad, Allah telah mendengarkan doamu, Allah telah mengetahui apa yang terjadi di antara kamu dengan kaum. Sekarang Allah memberikan kami untuk menemuimu. Kamu mau minta apa? Kalau kamu mau mendaki 2 gunung ini dibenturkan, maka kami siap mengerjakan. Hadirin rahimahullah, pada saat itu apa yang dilakukan oleh Nabi? Tidak. Kalaupun mereka belum menerima seruanku, kami masih berharap kepada Allah, semoga anak cucu mereka bisa menerima. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikanlah petunjuk kepada kaumku, sesungguhnya mereka adalah tidak tahu. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, betapa hebat penderitaan yang dilakukan oleh Nabi pada saat itu, tapi tidak terbesit pun satu kata kemarahan dan dendam. Kesabaran luar biasa. Memang itulah sesungguhnya seorang Nabi Muhammad SAW yang kemudian pada akhirnya dijawab doa Nabi ini oleh Allah. Ada satu orang dari kabilah Banu Thaqif yang kemudian dia masuk Islam dan membawa Islam melalui Gujarat, melalui India sana, dan akhirnya sampai juga di Indonesia. Hadirin rahimani rahimakumullah, orang-orang Palestina itu diberikan oleh Allah kekuatan iman yang sangat luar biasa, yang sangat dahsyat. Anak kecil saja sudah tahu bahwa kalau mati syahid mereka tidak mati. Mereka dibawa menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Jangan kau kira orang yang syahid itu mati. Ya, dia mendapatkan tempat di sisi Allah, mendapatkan rezeki di sisi Allah Subhanahu. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, bagaimana kita sekarang menjadi umat Islam, ya, yang jelas Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada kita satu kesempatan dan satu keadaan baik dan keadaan buruk. Kesempatan untuk mendapatkan angin segar dan juga kesempatan untuk mendapatkan tantangan. Syukur dan sabar adalah dua hal dalam satu sisi, dua sisi dalam satu, ya, seperti dua sisi dalam satu mata uang. Ada angka dan ada gambar, ada gelap dan ada siang, ya. Ada syukur, ya, ada sabar. Tapi syukur dan sabar menjadi satu kesatuan, dua sifat yang bagus, ya. Maksudnya bukan dua sisi yang berlawanan. Sabar dan syukur adalah respon baik dari suatu keadaan, ya. Artinya dari dua keadaan, yaitu keadaan yang dikehendaki oleh hawa nafsu dan respon baik dari keadaan yang tidak disukai oleh hawa nafsu.
keadaan yang disukai oleh hawa nafsu, kita bersyukur. Keadaan yang tidak disukai oleh hawa nafsu, kita bersabar. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Kalau bersyukur itu Allah akan menambahkan kenikmatan, tapi kalau bersabar atas segala musibah yang terjadi, Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan kebaikan. Ya. Karena pahala orang yang bersabar di sisi Allah tiada lain adalah wa ajruhu bi ghairi hisab. Pahalanya tidak terhitung, tidak terbatas. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada saat suatu keadaan yang terjadi menimpa diri kita yang tidak sesuai dengan hawa nafsu kita, tapi kita tetap bersabar kepada Allah, itu Allah Subhanahu wa taala maknanya sedang melipat gandakan kebaikan kita. Melipat gandakan sampai bighairi hisab, tak terbatas, tak terhitung. Tapi pada saat Allah memberikan kenikmatan yang sesuai dengan hawa nafsu kita, Allah sedang menguji kita supaya kita bersyukur kepada Allah. Jangan lupa ini semuanya milik Allah dan harus dikembalikan, diperuntukkan buat amal-amal yang bisa menyukai, yang bisa menyebabkan kesenangan atau keriduan Allah Subhanahu wa taala. Inilah hakikat hidup, silih berganti. Kadang-kadang susah, kadang-kadang senang, kadang-kadang gembira, kadang-kadang susah, ya. Kadang-kadang bahagia, kadang-kadang sedih. Adalah dua keadaan yang Allah pergilirkan. Allah pergilirkan dalam kehidupan ini. Karena apa? Karena Allah punya tujuan yang besar. Tujuannya supaya manusia bisa mengambil hikmah tentang dua keadaan ini. Apakah manusia senang dengan keadaan yang tidak sesuai dengan hawa nafsu, atau bersedih? Ya. Karena apa? Karena ketika manusia mampu mengambil pelajaran, oh ya, keadaan ini memang datang dari Allah, dan saya harus tetap bersabar dengan keadaan seperti ini. Ya. Maka satu hari Allah berikan keadaan yang baik dan kita bersyukur. Ini manfaatnya adalah agar supaya kita dapat memberikan keputusan yang benar, bahwa dua keadaan ini pada hari tertentu akan dipisahkan. Keadaan orang bahagia, keadaan orang yang senang dan tidak pernah akan lagi mendapatkan penderitaan, yang disebut alam surga. Dan yang kedua adalah keadaan di mana orang akan mendapatkan daripada kesedihan dan tidak pernah lagi akan mendapatkan kebahagiaan. Itulah keadaan di neraka. Jadi keadaan di dunia disilih pergantikan agar manusia bisa mengambil pelajaran dan bisa membuat keputusan yang benar, walaupun itu tidak mengenakan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kata Su'aib tadi, idhudna fi millatikum batain atallahu minha wa ma yakunu laha an nakuna fiha illa ma yasha'allahu rabbuna wasi'a rabbuna kulla shay'in. Alallahi tawakkalna rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Kata Su'aib, dia ketika mendapatkan daripada serangan yang luar biasa dari kaumnya, maka alaihi tawakkalna. Ya Allah, kami serahkan segala urusan ini kepada Engkau ya Allah. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Dia di hadapan Allah berdoa, ya Allah, Rabbana iftah bainana wa baina qaumina. Buat keputusan yang tepat ya Allah. Buatlah keputusan. Sesungguhnya Engkau adalah zat yang terbaik dalam memberikan keputusan. Terserah mau diazam, mau di apa mereka. Nabi Isa alaihissalam ketika dikejar, dibunuh, disalib, ya,
mereka itu menyakiti saya. Ya. Karena ada pengikut di antara 12 pengikut yang berkhianat. Ya. Allah tahu, ya, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Isa berdoa, "In tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal ghafurur rahim." In tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal ghafurur rahim. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat tahajud menggunakan ayat ini diulang beratus-ratus berapa kali. Ya. Menjiwai. Karena apa? Dalam diri Nabi kecintaannya kepada umat luar biasa. In tu'adzibhum, jika engkau azab mereka ya Allah, fa innahum ibaduk, toh mereka itu juga hamba-hambamu ya Allah. Wa in taghfir lahum, namun apabila engkau ampuni mereka ya Allah, fa innaka antal azizul hakim, sesungguhnya engkau adalah maha perkasa dan maha bijaksana. Hadirin rahimani rahimakumullah, hari-hari ini doa diulang-ulang oleh Nabi Muhammad SAW, memikirkan terhadap kaumnya, terhadap umatnya, bahwa peristiwa ini terjadi terus dan terus, bahkan akan sampai satu hari di mana Dajjal ini turun, fitnah yang luar biasa. Hadirin rahimani rahimakumullah, maka tidak ada cara, tidak ada jalan yang terbaik dari diri kita kecuali adalah kita senantiasa banyak berdoa kepada Allah, banyak meminta pertolongan kepada Allah, biar Allah yang membuat keputusan sambil meningkatkan usaha apa yang bisa kita lakukan. Saudara-saudara kita di Palestina itu sudah luar biasa usaha mereka, dan selalu kita tahu, paling tidak Allah Subhanahu wa taala tahu kepada siapa kita berpihak, mau menyalahkan siapa, mau membela siapa. Kalau kita tidak ada usaha, nanti di akhirat kita digolongkan kepada siapa kita nggak tahu. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, barangkali itu ya hari-hari kita lihat bagaimana penderitaan saudara kita. Tentu kita jangan sampai ikut seorang muslim tidak peduli. Ya. Terima kasih atas perhatian, mohon maaf atas segala kekuatan. Jangan lupa kita perbanyak tahajud kita, ya, kita perbanyak sholat sunnah kita berdoa kepada Allah supaya apa yang kita minta, ya, Allah memberikan yang terbaik. Terima kasih atas perhatian. Mari kita tutup dengan doa para majelis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.